Selanjutnya kita akan simak informasi terpopuler situs cnbcindonesia.com yang menjadi sorotan pasar keuangan dalam Hot News. Kita ke informasi yang pertama. Pendaftaran calon pegawai negeri sipil atau CPNS tahun 2024 akan dibuka mulai besok 20 Agustus 2024 dengan lebih dari 250.000 formasi yang tersedia. Pendaftaran CPNS 2024 resmi dibuka pada Selasa 20 Agustus hingga Jumat 6 September 2024. Ada sekitar 600.000 formasi calon aparatur sipil negara atau CASN yang tersedia di tahun ini dengan 250.407 formasi khusus untuk CPNS. Formasi CPNS tahun ini terbagi menjadi 114.706 formasi untuk instansi pusat dan 135.701 formasi untuk instansi daerah. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas mengungkapkan, calon pelamar diimbau untuk mempersiapkan diri dengan baik, mencermati syarat dan tata cara pendaftaran yang sudah tersedia. Pendaftaran dilakukan secara online melalui laman sistem seleksi calon aparatur sipil negara atau SSCASN yang dapat diakses di sscsn.bkn.go.id. Calon pelamar diharapkan untuk segera membuat akun SSCASN sebagai langkah awal dalam proses pendaftaran. Kita beralih ke informasi terpopuler di situs cnbcindonesia.com berikutnya. Sejumlah media asing menyoroti perombakan kabinet yang dilakukan di akhir pemerintahan Presiden Joko Widodo hari ini. AFP menulis artikel berjudul Indonesia Leader to Reshuffle Cabinet Weeks Before Leaving Office. Artikel tersebut menjelaskan bagaimana Jokowi merombak kabinet dalam beberapa minggu sebelum ia mengundurkan diri. Menurut artikel tersebut, Jokowi melakukan reshuffle dalam upaya untuk memudahkan transisi ke penggantinya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. AFP menulis ada sejumlah menteri baru yang dilantik, yaitu Menteri Hukum dan HAM, Menteri SDM, dan Menteri Investasi. Selain itu, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Kepala Badan Gizi Nasional yang baru dibentuk. Hal sama juga dimuat di laman Yahoo News mengutip Bloomberg dengan judul artikel yaitu Indonesia to name new energy minister in latest cabinet shuffle. Artikel ini fokus menyoroti pengangkatan Bahlil sebagai Menteri ESDM. Artikel ini memaparkan perombakan kabinet kali ini merupakan keempat kalinya yang dilakukan Jokowi dalam 12 bulan terakhir. Reshuffle ini mengikuti spekulasi bahwa sejumlah pemrosesan mineral penting Indonesia akan diperkuat, termasuk pembangunan ibu kota baru. Kita ke informasi berikutnya dari mancanegara. Kapal penjaga pantai China bertabrakan dengan kapal penjaga pantai Filipina pada Senin dini hari waktu setempat. Insiden ini terjadi karena kapal penjaga pantai Filipina memasuki perairan China secara ilegal. Juru bicara penjaga pantai China, Gan Yu, menjelaskan bahwa kapal penjaga pantai Filipina memasuki perairan dekat Sian Pinciao di Kepulauan Nansha tanpa izin pemerintah China. Menurut Gan, kapal penjaga pantai China telah memberikan beberapa kali peringatan, namun diabaikan kapal Filipina. Bahkan kapal Filipina sengaja menabrakkan diri dengan kapal China. Akibatnya kedua kapal saling bergesekan. Gan mengatakan aksi kapal Filipina ini tidak profesional dan membahayakan. Gan menyebut Filipina harus bertanggung jawab sepenuhnya atas insiden ini. China mendesak Filipina untuk segera menghentikan aksi-aksi provokatif dan melanggar kedaulatan China. China mengancam Filipina akan mendapatkan konsekuensi yang setimpal jika tetap provokatif. Gan menegaskan China memiliki kedaulatan atas Kepulauan Nansha termasuk Sian Pinciao dan perairan di sekitarnya. Kita ke informasi hot news yang terakhir, pasukan tentara Ukraina kembali menunjukkan tajinya dengan menghancurkan salah satu jembatan strategis di daerah Kursk sebagai serangan balik ke Rusia. Hal ini membuat Ukraina sudah 2 kali menyerang jembatan di wilayah Rusia sejak akhir pekan lalu. Rusia mengecam serangan yang membuat jembatan tersebut hancur, bahkan berjanji akan membalas serangan itu dengan memberikan respons yang pantas.
Meski demikian, Ukraina tetap pantang mundur mengerahkan ribuan tentara lengkap dengan puluhan tank, kendaraan lapis baja, dan peralatan tempur lainnya ke sejumlah wilayah di perbatasan Rusia termasuk Provinsi Kursk. Tentara Ukraina menjadi pasukan asing pertama yang menginjak masuk wilayah Rusia sejak Perang Dunia II setelah melancarkan invasi balasan ke sejumlah wilayah di perbatasan negeri beruang merah. Sejumlah media barat pun melaporkan intrusi mengejutkan militer Ukraina sejak awal Agustus lalu ini merupakan serangan lintas teritorial terbesar yang dihadapi Rusia sejak menginvasi negara tetangganya itu pada Februari 2022 lalu. Є за сьогодні хороші, потрібні нам результати у знищенні російської техніки під Торецьком. І це все більш ніж захист для України. Це зараз основне завдання наших оборонних дій загалом. Знищити якомога більше російського потенціалу війни. І проводити максимум контрударної роботи. Зокрема, це і створення буферної зони на території агресора, наша операція в Курській області.